Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Beberapa hari belakangan ini kami tidak dapat menyajikan video sekolah Sabat oleh karena ada 1-2 hal kendala sehingga kami tidak dapat menyajikannya. Namun saat ini kita kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat dalam ringkasan sekolah Sabat setiap harinya. Semoga sampai hari Jumat kita dapat meringkaskan semua pelajaran sekolah Sabat di dalam 1 minggu ini. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul pelajaran Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Dan kita masuk di pelajaran hari Minggu, perlunya perjanjian baru, yang diangkat dari kitab Ibrani 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Harapan kami pemirsa membaca di Ibrani 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Mengawali pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat lindung yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahaminya dan membawa iman kami lebih percaya bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana pelajaran kita di pelajaran hari Minggu, perlunya perjanjian baru. Di sini ada kalimat perjanjian baru. Lawan kata perjanjian baru adalah perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat ada apa di perjanjian lama. Sehubungan pelajaran kita ini diangkat tentang keimamatan dari suku Lewi di perjanjian lama. Kita tahu di perjanjian lama Allah memberikan firman kepada hamba-hambanya untuk membuat satu tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Itulah yang disebut dengan bait suci. Dan segala perlengkapan yang ada di bait suci, mulai dari tali, mulai dari pengikat tenda, sampai kepada alat-alat perabot yang ada di bait suci, dan kepada imam, dan juga baju yang dikenakan imam, Urim Tumim, semuanya merujuk kepada Yesus tanpa terkecuali. Dan inilah merupakan suatu perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mengingat saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan satu perjanjian melalui Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ada seorang penolong. Dalam bentuk bait suci, Allah membuat satu media atau gambaran agar umat-umat Tuhan kelak masa yang akan datang dapat mengetahui apa arti gambaran itu. Saudaraku, di zaman perjanjian lama, Tuhan menentukan menurut peraturan Melkisedek bahwa semua yang menjadi imam harus dari keturunan Lewi. Kita sudah pelajari di pelajaran yang lalu, namun ada perubahan untuk perjanjian baru. Yesus secara manusia lahir dari garis keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, bukan dari Lewi. Inilah merupakan satu perubahan. Mari kita kembali ke topik pembelajaran kita di hari Minggu, mengingatkan bahwa Tuhan memberikan perjanjian lama dan juga memberikan perjanjian baru. Bukan berarti bahwa Allah tidak adil kepada umat-umat Tuhan yang ada di perjanjian lama, yaitu dalam konteks orang Israel. Allah bukan tidak adil kepada mereka. Allah menyayangi mereka. Justru Allah ingin mengarahkan mereka agar mereka lebih berharap kepada satu pelayanan Yesus di masa yang akan datang. Tadi kita sudah pelajari, karena semua perlengkapan perabot yang ada di bait suci perjanjian lama, semuanya merujuk kepada Yesus. Dan setiap manusia yang berdosa membawa satu domba ke bait suci, dan imam menyembelihnya, darahnya dipercikkan ke tirai. Ini melambangkan darah Yesus lah yang akan mengampuni semua dosa-dosa manusia di dunia ini. Ini mengarah kepada kematian Yesus di kayu salib.
Jadi kita sebenarnya lebih beruntung daripada umat-umat Tuhan yang hidup di perjanjian lama, karena mereka masih menjalani suatu gambaran apa yang belum terjadi, tujuan atau rujukan dari apa yang telah mereka lakukan. Namun kita bersyukur yang hidup di zaman ini mengetahui sejarah tentang firman Tuhan ini, maka tentunya kita lebih berserah dan lebih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati bagi saudara dan saya di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa yang kita lakukan. Saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa dengan itu Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Mungkin saja kita beranggapan bahwa hukum Taurat dalam konteks ini adalah yang A, B, dan C. Namun kita harus membaca perikop dan juga membaca mulai dari Ibrani pasal 1. Kemana arah tujuan Rasul Paulus? Yaitu tentunya tentang keimamatan Yesus di sorga. Pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan, memang hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Sesempurna apapun hukum Taurat itu, dia tidak akan bisa memberikan keselamatan. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan keselamatan. Karena Yesuslah wujud dari apa yang telah disampaikan kepada hamba-hambanya di perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Yesuslah wujudnya. Jadi hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan. Jadi apakah fungsinya hukum Taurat bagi kita yang hidup saat sekarang ini? Terkhusus dalam konteks adalah 10 hukum. 10 hukum Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada semua manusia, yang kita bacakan setiap kali ibadah, mulai hukum pertama hingga hukum yang terakhir. Kita menghafalkannya. Namun saja mungkin kita tidak dapat menggenapinya, kita tidak dapat melakukannya, kita tidak dapat sempurna mengikutinya. Makanya kita masih manusia yang berdosa. Mengapa? Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap firman Allah. Saudaraku, jadi apa fungsinya hukum itu? Apa fungsinya 10 hukum itu? Yaitu itu diibaratkan dengan cermin. Cermin tidak dapat menghapus kerutan usia, atau cermin tidak dapat menghapus noda yang ada di wajah kita. Cermin itu hanya menunjukkan, namun dia tidak dapat menghapus kerutan usia di wajah kita. Sama halnya, hukum itu hanya menunjukkan jalan kita untuk lebih berjalan dalam kebenaran Tuhan, yaitu berjalan kepada Yesus, yaitu berjalan menuju terang kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pelajaran sekolah sahabat di hari Minggu mengingatkan perlunya perjanjian baru, karena di sana ada Yesus sebagai imam besar kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat ini. Semoga pelajaran ini berguna untuk membawa iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah dapat belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Minggu. Semoga pelajaran ini membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu. Berkati semua pemirsa Bakti Channel yang berduka cita, Tuhan hibur, kuatkan, agar mereka hanya menyerahkan diri dan pengharapan kepada Yesus. Bapa, bila ada yang sakit, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan menetralisir peredaran darah, apapun jenis penyakitnya, Tuhanlah kiranya sembuhkan, baik melalui makanan minuman, pola istirahat, dan juga melalui tangan medis. Bapa di sorga, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati semua yang berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka untuk merayakan hari jadinya, dan Tuhanlah kiranya memberikan berkat sepanjang hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, bila ada pemirsa Bakti Channel di dalam pergumulan, permasalahan melalui hari-hari mereka, Bapa, bisa saja mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Tuhanlah kiranya menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga mereka bersukacita punya Tuhan yang peduli di tengah kehidupannya. Dan bila mereka harus menghadapi itu, biarlah mereka tetap dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa.
Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.